Bismillahirrahmanirrahim. Welcome anak-anak hebat di kelas 4 tahun ajaran baru 2020-2021 dengan tema Kelas Baru, Semangat Baru. Assalamualaikum. Belajar akidah akhlak bersama Ustadzah Fani. Baik anak-anak hebat, marilah kita awali belajar bersama pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama, supaya pembelajaran kita di pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa mau belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke sayang, bab pertama kita akan mempelajari tentang indahnya kalimat thayyibah. Pasti kalian semua sudah tahu bukan apa itu kalimat thayyibah? Ayo kita ingat kembali ya pelajaran di kelas 3 dulu. Oke, setelah ingat, segera ya ambil buku tulisnya. Silahkan ditulis sayang, apa yang kalian ketahui tentang kalimat thayyibah itu. Nah, selain pengertian kalimat thayyibah, bacaan bunyi kalimat thayyibah sangat banyak sekali. Kira-kira apa saja ya bunyi kalimat thayyibah itu? Coba Ustadzah pengen tahu kalimat thayyibah apa saja yang telah kalian mengerti dan kalian ketahui. Oke anak-anakku, tadi kita sudah mencoba mengingat-ingat pembelajaran yang di kelas 3 tentang apa itu kalimat thayyibah, bacaan apa saja, tentunya sudah kalian tulis ya di buku tulisnya. Nah, saatnya kapan ya kalian harus mengucapkan kalimat thayyibah itu? Coba diingat-ingat kembali. Dan mengapa kalian harus mengucapkan kalimat thayyibah itu? Oke sayang, silahkan ditulis kembali. Diingat-ingat pelajaran pada kelas 3 dulu. Oke anak-anak hebat, Ustadzah yakin kalian semua sudah menuliskan jawaban kalian di buku tulis masing-masing ya. Monggo kita cocokkan dan pelajari bersama ya. Apakah jawaban kalian sudah tepat? Penasaran dengan jawaban kalian? Apakah sudah benar ya? Ayo,
Siapa yang mau tahu jawabannya? Penasaran? Ayo, monggo kita baca materinya ya sayang. Baik, anak-anak hebat, let's go. Budayakan membaca ya. Materi rangkuman kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita pelajari di sini ada 3. Yang pertama, kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua, masya Allah. Dan yang ketiga, Allahu Akbar. Itulah 3 materi di bab 1 yang akan kita pelajari. Oke anak-anakku, sudah siap semua ya? Kalimat thayyibah yang pertama yang akan kita pelajari adalah bacaan subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Artinya, Maha Suci Allah. Kita juga akan mempelajari tentang hikmah mengucap kalimat thayyibah subhanallah. Ada 5 hikmah mengucap kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama, ketika kita mendapat pahala dari Allah, maka ucapkanlah subhanallah. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dengan banyak kita membaca subhanallah, maka kita akan lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga, makin dicintai Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintai oleh Allah. Udah sekali kan sayang? Kalau kita mau dicintai oleh Allah, kalau kita mau dekat dengan Allah, mendapatkan pahala pula, maka kita harus gemar membaca subhanallah. Yang keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yakni menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Naudzubillah ya sayang. Karena kalau perbuatan syirik itu sangat dibenci oleh Allah dan tidak pernah disukai oleh Allah. Maka semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik ya. Oke anak-anak hebat, tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua, kita akan berlanjut belajar tentang kalimat thayyibah masya Allah. Kalimat thayyibah masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, maka semuanya yang tidak mungkin terjadi pasti juga akan terjadi. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, yang pertama, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, subhanallah, banyak sekali sekarang masjid-masjid yang megah, rumah-rumah yang megah, istana. Ketika kita melihat dan takjub, maka kita mengucapkan masya Allah. Yang kedua, memasuki kebun yang cantik. Ayo, siapa yang suka berkebun? Ya, banyak ya sekarang kebun-kebun yang cantik dan bagus.
maka penuh dengan bunga-bunga. Ada yang kebun penuh dengan buah-buahan. Siapa yang tidak tergiur? Maka mengucapkan Masya Allah. Yang ketiga, melihat teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan. Di zaman yang sekarang ini sayang, banyak sekali robot-robot yang berperilaku seperti manusia. Betapa canggihnya. Jadi, kita juga harus mempunyai dan bisa membuat robot seperti itu ya sayang. Semoga saja. Yang keempat, memiliki fisik yang kuat. Banyak sekali sekarang. Contoh, anak-anak yang masih di bawah umur melakukan hal-hal atau kegiatan yang seperti dilakukan oleh manusia dewasa. Banyak toh sekarang? Pasti kalian juga sudah tahu. Yang kelima, melihat keindahan pemandangan alam. Pegunungan, pantai, lautan. Subhanallah, indah sekali. Indah sekali semua ciptaan Allah. Semua menakjubkan sekali. Melihat pulau-pulau yang bagus, penuh dengan hewan-hewan yang ada di lautan, penuh dengan terumbu karang, pantai-pantai yang membentang luas. Masya Allah, semua itu adalah kebesaran Allah. Yang keenam, melihat orang yang cantik atau tampan. Masya Allah, semua itu adalah ciptaan Allah. Yang terakhir, melihat mukjizat-mukjizat dan karomah Allah. Ya, itu tadi adalah rangkuman materi tentang bacaan kalimat thayyibah Masya Allah. Jangan lupa dipelajari ya sayang. Oke anak-anakku, sudah 2 kalimat thayyibah yang kita pelajari bersama di pagi hari ini. Yang pertama tadi apa? Hebat sekali, Subhanallah. Yang kedua apa anak-anakku? Betul sekali, Masya Allah. Berlanjut kalimat thayyibah yang ketiga, yakni Allahu Akbar. Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir, yang artinya Allah Maha Besar. Maksudnya apa ya? Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi, menjadi mungkin menurut Allah. Ketika Allah sudah bersabda, kun fayakun, apa yang tidak mungkin terjadi, pasti akan terjadi. Itulah kebesaran Allah. Berlanjut ke waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang pertama adalah ketika azan. Ketika azan berkumandang anak-anakku, segeralah kita melaksanakan sholat. Ketika azan berkumandang anak-anakku, kalian tidak ada yang boleh berbicara, kita mendengarkan azan tersebut dan menjawabinya. Ketika sudah ada seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bergegaslah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Siap anak-anak hebat? Yang kedua, ketika iqamah. Kalian tentu bisa ya bagaimana bacaan iqamah itu. Coba kita baca bersama ya sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah qomat, maka segeralah yang ketiga melakukan sholat. Tentu kalian sudah hafal ya. Ketika kita melaksanakan sholat,
diawali dengan takbiratul ihram. Bacaannya bagaimana anak-anak hebat? Ya, betul sekali. Allahu Akbar. Setelah sholat selesai, jangan lupa kita berzikir. Zikir setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Kita berzikir mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan pasti Ustazah ini juga senang. Anak-anak juga senang kan? Yang kita nantikan malam takbiran. Di malam takbiran banyak sekali bergema lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti semuanya bergembira ya setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa. Dan disitulah di malam Idul Fitri itulah, di malam hari raya kita melaksanakan takbiran, berkumpul dengan keluarga, merayakan tentang kemenangan, dan bisa bersilaturahmi bersama para tetangga, para sahabat, dan teman-teman yang lain. Yang terakhir, ketika melihat peristiwa yang luar biasa, kita mengucapkan Allahu Akbar karena kita memuji kebesaran Allah. Paham ya anak-anak? Berlanjut kepada hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang pertama, hikmahnya selalu mengingat akan kebesaran Allah. Jadi, jangan bosan-bosan kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita akan selalu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Ustazah yakin semua anak-anaknya Ustazah tidak ada yang mempunyai sifat sombong. Karena sifat sombong itu adalah sifat yang tercela. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat sombong ya sayang. Semoga kita tetap selalu rendah hati dan saling tolong-menolong dengan sesama. Oke sayang, belajar akidah akhlak bersama pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah membahas tentang materi bab 1, yakni tadi apa anak-anak yang pertama? Betul sekali, kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua, apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Yang kedua adalah Masya Allah. Dan yang ketiga, hebat sekali, Allahu Akbar, di mana kita harus selalu mengingat kebesaran Allah dengan membaca takbir Allahu Akbar. Oke sayang, itu tadi penjelasan dari materi bab 1 yang telah Ustazah jelaskan dan sudah kita pelajari bersama-sama. Maka Ustazah berpesan tetap selalu semangat anak-anak soleh-solehanya Ustazah yang hebat. Tetap semangat. Semoga ilmu yang telah diperoleh pagi hari ini penuh dengan barokah. Selalu istiqomah dalam belajar. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu ya sayang. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke anak-anakku, Ustazah cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum pertemuan pada pagi hari ini kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat sayang. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.